Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang di podcastnya kami berdua, yaitu podcastnya Konsultasi dan Motivation Family. Nah, podcast hari ini itu nggak akan cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya, tapi insya Allah banyak hal yang bakalan teman-teman dapat. Hari ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh teman ngobrol yang luar biasa. Beliau adalah Teh Yuli. Namanya Teh Yulianis tapi dipanggilnya Teh Yuli. Beliau itu seorang ibu rumah tangga. Nah, Teh Yuli ini selain ibu rumah tangga, beliau juga adalah seorang founder dari Kartun Daily Muslim dan Motivation Family. Nah, sebelum kita mulai ini ngobrol-ngobrolnya, kita kenalan dulu kali ya sama Teh Yulinya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teh Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Teh Yuli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Harus tetap semangat. Insyaallah, semangat Teh. Iya. Nah, Teh, hari ini kita mau sedikit ngobrol ya, ngobrol-ngobrol Santai sore lah aja, ya, iya. menjelang berbuka gitu kan. Iya. Kita mau ngobrol soal yang sering dirasakan para single-lila gitu ya, Teh. Banyak hal sebenarnya dirasakan para single-lila gitu. Tapi yang ini tuh kayaknya lebih ke kayak seperti hujaman, tidak hujaman juga ya. Seperti kan yang dijawab sulit, tidak dijawab juga sulit, dan dipikirkan berat, tidak dipikirkan apa lagi gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang seorang single-lila yang ketika ditanya kapan nikah gitu. Oke. Nah, biar makin para single-lila tercerahkan gitu ya, karena kan Teh Yuli itu kan sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga, yang otomatis sudahlah melewati fase di mana pertanyaan kapan nikah atau kondangan mulu, kapan nih ngundang gitu. Oke. Aja gandengan, masa kamu sendirian gitu karena nah mungkin langsung saja ya teman-teman, biar semakin kita mendapatkan ilmu, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Teh Yuli. Gimana Teh? Sudah siap ngobrolnya Teh? Siap-siap. Insya Allah kita sharing berdasarkan pengalaman juga ya Teh. Semoga bermanfaat. Siap-siap Teh, amin, Allahumma amin. Nah, mungkin kita langsung aja ya Teh. Nah, yang pertama itu yang mau saya tanyakan tuh Teh, perihal apa sih yang Teh rasakan ketika dulu gitu ditanya kapan ngundang gitu atau kapan nikah gitu. Dulu tuh gimana sih perasaan Teteh sebagai seorang single-lila yang mungkin umur sudah cukup gitu ya, atau mungkin pengalaman sudah banyak, ilmu juga sudah mumpuni gitu ya, tapi masih belum bertemu dengan jodohnya dan semua orang bertanya kapan nikah gitu Teh. Coba gimana Teh, apa yang Teteh rasakan dulu? Iya Teh, jadi gini ya, aduh jadi flashback ya. Sebenarnya gini, sebetulnya dulu juga pernah Teh, bukan pernah, sering juga lah ditanya kapan nikah tuh dari umur 21 kali ya Teh. Karena kan umur-umur segitu tuh kayak mulai banyak lah pertanyaan-pertanyaan, dan udah mulai beberapa orang kan ada yang bilang kalau cewek ya umur segitu udah cukup lah ya, cina katanya gitu. Udah cukup lah ya untuk nikah. Tapi aku memang bermindset dulu nikah umur 24 atau 25 maksimal gitu ya. Terus emang dari proses itu saya banyak belajar juga, betul kata Teteh, sambil menunggu saya sambil belajar juga. Dan ketika lagi belajar gitu Teh banyak yang nanya, belajar mulu kapan nikah gitu kan, kapan ngundangnya, atau kondangan mulu kapan nikahnya gitu kan ya, kapan ngundang. Dan pertama sih belum baper Teh, karena mungkin waktu itu umurnya memang belum sesuai target saya. Jadi masih 21 sampai 23 tuh belum baper lah Teh. Jadi kayak masih bapernya dikit-dikit lah, kayak doain aja ya gitu. Dengan pedenya tuh ya mendoakan itu, karena memang saya punya target sendiri gitu. Dan biarin ada belum sesuai target saya, kalau ditanya kapan juga anggap aja doa. Pertama gitu Teh, masih alhamdulillah positive thinking. Tapi qadarullahnya ya Teh ya, pas udah umur 23 menuju 24 itu mulai ujian-ujian ke saya tuh datang sih Teh, yang aku rasain mungkin itu ujian sebelum nikah ya Teh. Jadi mindset negative thinking juga tiba-tiba ada Teh. Kayak ujian-ujian pertanyaan kapan nikah tuh banyak banget, bukan 1-2 malah gitu ya, kayak hampir bisa sebulan tuh banyak juga. Terus saya tadi situ mulai insecure Teh. Mulai insecure kayak iya ya udah umur segini udah hampir mendekati tapi belum nikah. Gimana dong? Aku deg-degan nih. Gimana kalau nggak sesuai target? Nah, sempat insecure gitu karena tidak sesuai target.
Tapi alhamdulillahnya ketika insecure itu datang, Allah kasih apa ya, mungkin kayak kasih saya tuh untuk udah jangan insecure, so kamu belajar lagi ke sana. Jadi alhamdulillah saya dapat ya guru-guru baru, dapat lingkungan baru yang menguatkan saya lagi kalau nikah itu bukan tentang perlombaan, tapi nikah itu tentang ya apa ya, kesiapan kita, iman kita itu udah pantas atau belum menurut Allah gitu sih Teh. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk nggak insecure lagi Teh, kayak oke, nikah itu bukan perlombaan, nikah itu tentang rezeki dari Allah, dan saya cuman tugasnya harus mempersiapkan diri, mental, ya fisik, ya finansial juga itu diikhtiarkan gitu ya. Tapi yang paling penting iman sih Teh, iman sama mental itu yang paling ngaruh Teh gitu. Jadi jawabannya adalah ketika ditanya kapan nikah ya Teh, maaf ya, intinya kita harus ini dulu apa, pede dulu dengan target kita gitu Teh. Maksudnya gini, target kita kapan. Jadi kalau misalnya ditanya, jangan baper juga, karena memang ya udah kita masih punya target ABCD yang harus diselesaikan. Dan target saya misal umur 24 nih, sedangkan ditanyanya tuh sekitar umur 21 sampai 23 gitu ya, ditanya tuh ya udah dari situ kita, ketika banyak pertanyaan itu tuh ya kita berdoa aja sambil semoga ini doa, kapanpun datangnya, mau sebelum 24 atau 24 pas, pasti itu yang terbaik, sambil terus diikhtiarkan, sambil terus diyakinkan kalau Allah pasti ngasih di waktu yang tepat gitu Teh. Insya Allah. Iya. Panjang ya. Berarti kalau itunya tuh, kalau misalnya ditanya kapan nikah gitu ya, yang terus seharusnya kita pikirkan itu bukan bapernya ya Teh, tapi kesiapan dirinya gitu, dari mental, psikis, dan lain sebagainya gitu ya. Karena kadang, temanku udah nikah, misalnya seangkatan gitu ya, atau teman main lah, geng gitu kan, udah pada nikah umur segitu, bahkan udah pada punya anak, kok aku belum, itu tuh mungkin bakal banyak ya minimal psikis lah gitu, ke apa ya, pengaruh gitu ya, psikis pengaruh gitu, atau minimal adalah bahan pikiran gitu. Jadi intinya kalau misalnya orang lain nanya gitu ya tinggal jawab aja gitu sambil tersenyum mungkin ya Teh, dan dalam arti berdoa, jadi doa maka kebaikan dan Allah mewujudkan gitu mungkin ya Teh. Ya gitu Teh, jadi betul, mungkin singkatnya untuk ngejawab ke orang paling gini, kapan nikah, doanya ya semoga Allah segerakan di waktu yang tepat, gitu aja Teh. Jadi sambil senyum, dan bener-bener hati kita pun memang ya ada rasa, kadang ada rasa yang kayak aduh, ini pertanyaan kayak ngeledek gitu ya, ada kan beda lah gitu, ada yang pertanyaan memang membangun, ada yang pertanyaan yang memang seperti meledek. Gak apa, kita sambil disenyumin, sambil diistighfarin, sambil di doa gitu, doa kayak ya Allah semoga ini jadi doa, dan alhamdulillah sih Teh, kalau yang aku rasain insya Allah itu benar-benar jadi doa kalau kitanya yakin gitu Teh. Kalau kitanya malah jadi ngambek gitu Teh, itu malah bisa jadi memang kitanya lagi insecure sih Teh gitu. Tapi fase itu pasti ada sih gitu, fase-fase insecure mungkin ada-ada aja lah gitu, tinggal kitanya harus apa ya, benar-benar memilah cara membaca atau gimana ya, ngeframing kata-kata orang tuh mau positif apa negatif gitu. Itu tergantung cara kita memandangnya Teh gitu. Karena ya bisa aja orang maksudnya negatif gitu ya, nyindir, atau maksudnya ngedoain gitu. Tinggal kitanya aja terus berusaha untuk belajar. Setiap yang diomongin itu semoga doa yang baik, maksudnya yang baik-baik, semoga yang baik-baik, positive thinking lah gitu Teh. Selain tadi kesiapan luar diri ibaratnya gitu ya Teh, kita juga intinya semuanya kembali ke kita ya Teh. Kalau hati kita nerimanya benar gitu, atau misalnya peka deh sama apa yang orang lain maksud, kita tuh pasti bakalan oh ya juga ya gitu, atau oh bener juga ya, dia bukan menyindir atau mungkin ngeledek gitu ya, tapi dia memotivasi atau bahkan mendoakan. Itu caranya berbeda gitu. Tadi nanya kapan ngundang gitu kan. Nah, Rasul bilang dalam diri kita gumpal daging hati gitu. Kalau hatinya benar ya semuanya benar gitu. Betul, kan. Semuanya juga sulit ketika kita memikirkan aduh itu kok begini gitu ya. Jadi banyak kata aduh, banyak mengeluh, insya Allah gitu. Insecure itu bakal bertambah-tambah gitu ya. Dan kan target kita semua memang harus punya target gitu ya. Tapi ketika target itu tidak terwujud, balik lagi bukan diri kita ya yang harus disalahkan, tapi ya memang itu sudah takdirnya Allah gitu. Kita cuma tinggal menerima
kalau targetnya belum sesuai ya tinggal dilanjut atau diperbaiki gitu Iya, mungkin ya Teh. gitu Teh, betul Teh. Jadi target itu sebetulnya untuk memacu diri kita sih, untuk kita tuh mau berproses gitu Teh. Kadang kalau nggak ada target tuh kita tuh jadinya ya udahlah mengalir aja gitu kan, ngalir sampai kapan gitu kan. Tapi kita seminimal tuh kalau ada target ya tulisan doang lah, misal 24 dah gitu doang gitu ya, tulisan tahun nikah misal gitu ya, 24. Jadi gitu kayak kita tuh udah kayak aduh bentar lagi 24 udah mempersiapkan apa nih, jadi ada prepare gitu Teh. Jadi biar nggak shock juga karena memang menikah itu bukan apa ya, bukan hal yang gampang. Jadi kita benar-benar harus butuh ilmu, dan nikah itu kan termasuk ibadah ya, kita harus persiapkan dong, harus belajar banyak juga dong gitu. Masalah nanti udah nikah ternyata ilmunya tidak bisa kita praktekkan, itu berproses ya Teh. Balik lagi Allah yang menentukan kita berhasil atau enggaknya, yang penting kita ikhtiar gitu ya Teh. Kalau ilmunya nggak dipraktekkan, nah berarti kan ada tuh ya, ketika jomblo tuh setiap pekan, mungkin dulu sebelum corona ya Teh, setiap pekan tuh yang adalah kajian pranikah gitu ya Teh. Mungkin kita sudah molotok, sudah hafal, sudah hatam gitu ya, ilmu A sampai Z gitu ya, ketika sebelum menikah, pas menikah tiba-tiba kok begini gitu ya. Jadi ilmu tadi itu bukan tidak bisa dipraktekkan mungkin ya, tapi memang belum saatnya dipraktekkan, atau mungkin tadi gitu ketika kita ikut kuliah pranikah itu kan itu menceritakan pengalaman pemateri gitu ya, atau ibaratnya permasalahan si pemateri gitu, ketika sampai ke kita ya otomatis kita bakalan beda gitu. Nggak semua hal yang disampaikan materi tadi mungkin, atau ketika ikutan dan tadi tentang nikah atau pasca nikah itu tuh ya sama ke diri kita gitu. Ibaratnya kita beda kepala pasti beda masalah gitu sebenarnya masing-masing. Itu mungkin kali ya Teh. Iya betul gitu Teh. Atau bisa jadi gini, maksud aku tadi gini, jadi ketika kita tuh kan udah molotok nih, biasanya kan belajar ilmu, tapi ternyata pas nikah tuh tidak sesuai dengan teori. Oke, kalau misalnya memang kayak gini loh Teh, bahasanya kan suka ada, belajar terus, yang penting mah praktek. Ada loh, aku pernah ngajak orang lah kayak gitu, untuk ngajak pranikah atau pasca nikah kayak, udahlah yang penting praktek, nggak usah banyak ilmu gitu kan, nggak usah banyak teori gitu lah ya. Tapi menurut saya yang sudah saya alami ya Teh, ketika kita teori ya Teh, terus kita tuh salah gitu, apa, kita tuh ada ujian itu. Kan kita inget tuh, oh iya dulu tuh ada pelajaran ini, kita minimal kayak buka buku lagi lah, atau buka webinar lagi lah, atau buka YouTube ya sekarang mah yang gampang gitu, searching tentang ilmu itu. Jadi kita tuh tahu nih cara benernya gini, jawabannya gini, biar kita lulus dari ujian ini. Ya kayak matematika lah, rumusnya tuh kayak gini tapi kita malah salah rumus. Nah kita ingat-ingat lagi rumusnya apa nih biar bener gitu kan, pasti belajar dulu kan, ada teori dulu kan, kayak gitu Teh. Jadi penting sih kalau buat saya belajar teori dulu sebelum praktek gitu Teh. Aku juga sering ketemu gitu, ngapain sih kamu ikutan kuliah pranikah misalnya, atau ngapain sih belajar gitu sama nikah gitu kan, yang penting nanti ada pasangannya gitu ya. Masya Allah. Semoga yang nanti mendengar ini tidak begitu ya. Karena teman-teman kita tahu segala sesuatu itu ada ilmunya gitu kan. Karena kalau tidak ada ilmunya, ibaratnya bisa kita melewati tapi tidak dengan cara yang baik, atau tidak dapat berkahnya gitu. Betul, ibaratnya kalau misalnya ilmu, kita bisa menyelesaikan masalah itu satu, tapi dengan ilmu kita menyelesaikan masalah bisa sampai 1000 solusi gitu. Jadi semuanya itu harus butuh ilmu gitu ya Teh. Jangan sampai ya udahlah kan nanti juga tinggal praktek, kan ada naluri gitu ya. Masya Allah, kan ada naluri gitu, naluri sebagai nanti ada gorizo gitu, ada apa dengan pasangan gitu ya. Tapi Masya Allah, naluri juga butuh untuk diarahkan gitu. Bedanya kita naluri, bedanya cuma ya kita kan tidak ada ilmu untuk mengarahkannya, sementara kita ada ilmu mengarahkannya. Betul. Dan untuk belajar tentang pranikah atau pasca nikah ya belajar aja gitu ya. Jangan kalau belajar sekarang nikahnya belasan tahun ke depan misalnya, kan ilmunya belum bisa dipraktekkan gitu ya. Ya kalau ya belajar ya Teh, biar minimal kita udah punya gambaran atau punya bekal, ibaratnya nanti kalau tiba-tiba terjun, oh iya udah ada persiapan gitu Teh. Iya betul Teh. Kayak gini Teh, aku mau tanya Gerak. Kan ya itu emang suka adalah beberapa yang kayak gitu, itu nggak apa, mungkin pemahamannya belum sampai ke sana, ya kita doakan semoga bisa
apa ya, mulai memahami gitu kalau teori ya belajar itu penting juga gitu kan, karena belajar juga kan kewajibannya Teh ya sampai seumur hidup gitu. Gini Teh, suka ada yang bilang kayak gitu kan, untuk apa belajar sekarang, nikahnya aku masih lama gitu kan ya, masih lama lah gitu. Mindset dia kan masih lama gitu. Tapi gini loh Teh, kita aja masuk sekolah 6 tahun nih SD. Tapi kan belajar mau UN tuh beberapa bulan sebelum atau bahkan beberapa tahun sebelum kan digodok dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru aja kelas 6 ujian kan. Nah, nikah juga kayak gitu. Hari H itu ujian, hari H ke sana tuh ujian gitu kan, akan ujian terus gitu ya. Nah, gimana caranya kita mau mempersiapkan ibadah yang seumur hidup itu kalau kita nggak ini dulu, nggak belajar dulu gitu, nggak teori dulu gitu kan, pasti kita akan kaget Teh gitu kan. Ojo-ojo dikasih pertanyaan kimia gitu kan, ini Teh aku belum pernah pelajari apa ini Teh apa gitu kan, kayak gitulah Teh. Kalau logikanya ya Teh. Kayak itu loh, kayak atlet mungkin ya Teh, atlet lari misalnya, dia langsung tiba pas peluit dibunyi langsung lari, itu juga pemanasan dulu gitu kan ya, biar nggak kayak minimal nggak kram kalau atlet ya, nah itu minimal tidak kram gitu. Betul Teh. Buat yang buat teman-teman yang nanti mendengarkan juga obrolan kami, belajar itu ya tinggal belajar gitu, nggak usah mikirkan nanti masih lama praktek juga gitu, atau dan kelebihan di saat belajar baik, benar belajar itu baik, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Sepekan dari Senin sampai Ahad itu belajarnya pranikah semua gitu enggak kan. Tapi kita bisa belajar yang lain, misalnya memanage problematika, misalnya belajar ilmu memasak gitu. Jangan cuma belajar pranikah atau pasca nikah aja gitu ya, karena tadi gitu bekal kita akhirnya tidak ibadah yang dinamakan menikah gitu, tapi juga banyak hal-hal lain gitu yang bisa kita pelajari gitu ya. Iya betul. Dan saya bener banget gitu kalau misalnya tadi gitu ya, hal semuanya kembali lagi ke kita gitu. Kalau misalnya kita berprasangka baik, semuanya juga baik gitu. Kalau misalnya kita berprasangka berarti psikis kita jadi bermasalah gitu ya Teh, kitanya jadi benci atau nggak suka. Saya tadi gitu, benci sama Teh Yul, ngapain ya banget gitu ya, kerjaan apa gitu, nanya-nanya itu mulu gitu kan. Iya. Jadi semuanya balik lagi ke diri kita sebenarnya. Betul. Mau kita ibaratnya cepat nikah kayak cepat dan lambat itu kan pandangan manusia ya. Iya. Kalau kan paling cepat pada di umur 7 ya cepat gitu ya. Kalau kata Allah paling lambat nikahnya di umur 4 tahun ya udah itu segitu umur gitu. Jadi balik lagi gitu, semuanya kita kadang terlalu repot gitu ya kan, memikirkan pandangan orang, berpegang teguh sama pandangan sama Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Kalau manusia ya anggap aja sama kan, kalau misalnya dan bisa atau masalahnya bisa dipilah gitu ya. Kalau misalnya sampai itu sudah hancur dan tidak ada yang bisa dipilah dan dipilih, ya udah langsung gitu. Manusia juga sih kayak gitu ya Teh, jangan sampai kita yang menjadi sampah gitu karena berpikir buruk, terus berpikir kotor gitu. Khawatirnya bermasalah jadi diri kita sendiri. Tadi kan cuma nikah gitu ya, belum kapan meninggal kan, atau kapan nyari bekal buat pasti gitu. Pertanyaan itu lebih dipikirkan gitu, tapi ya apa mindset kita udah kayak aduh ya aku nikah gitu ya. Jadi kita gitu persiapkan tadi banyak gitu ya, mulai iman, kefahaman diri gitu ya, psikis gitu kan. Kalau laki-laki harta gitu kan karena kolong gitu kan. Terus selain itu tapi bertarget lah, silakan bertarget gitu. Tapi target itu sesuai ya, hakimi diri, jangan juga menyalahkan Allah. Iya, betul. Tapi ya balik lagi, mungkin Allah pengen kita lebih lari, Allah lebih belajar gitu. Jangan sampai satu malah jadi futur, 2 insecure, 3 malah jadi kufur, itu yang bahaya gitu kan. Jangan sampai jadi kufur, betul Teh. Gini Teh, tadi mau menambahkan kayak betul, kayak jangan baper lah ketika ditanya kapan nikah gitu. Bisa jadi memang itu kan jadi pemicu motivasi kita untuk memang bisa
jadi bertarget lah, maksudnya bertarget tapi untuk memicu kita, maksudnya ketika target kita tidak sesuai dengan harapan kita, jangan jadi insecure apalagi kufur gitu ya teh. Balik lagi ke Allah, kayak Allah yang menentukan, saya hanya berikhtiar berusaha, ya pokoknya mah serahkan aja semuanya sama Allah gitu ya. Syukuri apapun itu. Terus sama gini teh, kan tadi yang saya bilang kan memang kita tugasnya perbaiki diri aja, perbaiki diri dan memang niatkan perbaiki diri karena Allah gitu ya. Hijrah lah mungkin teh bahasa sekarang ya. Hijrah itu kalau menurut saya sih bukan hanya dari orang yang maaf ya buruk banget ya, misalnya tadinya pezina jadi nggak pezina. Itu bukan untuk hal orang yang seperti itu aja kan teh. Hijrah itu kan untuk orang kita ketika kita tadinya nggak tahu apa-apa jadi belajar agama dikit-dikit, itu juga kan hijrah ya teh ya, kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Nah niatkan itu hijrah itu untuk Allah, jadi ketika kita di tengah jalan kita lagi memperbaiki diri, Allah kasih rezeki berupa jodoh, alhamdulillah. Tapi ketika di tengah jalan umur kita yang lagi memperbaiki diri, Allah kasih ya waktu meninggal gitu ya itu juga alhamdulillah, kita lagi memperbaiki diri, kita kan nggak tahu mana yang akan menjemput kita lebih dulu, mau jodoh atau mau kematian gitu teh. Jadi memang saran yang pertama, memang ustadz-ustadz pun kan banyak yang bilang gitu ya, saya juga kan belajar lah dari ustadz-ustadz gitu ya, dari guru-guru saya, memang yang kita harus pelajari adalah ketika sebelum menikah adalah terus perbaiki diri dan niatkan untuk Allah, mencari ridho Allah. Ketika kita sudah mencari ridho Allah, insya Allah Allah kasih apapun yang kita butuhkan gitu teh. Niat ya, misalnya aku mau kajian gitu kan. Terus nanti di situ cepat tahu kan pasang sama iklan gitu kan, saling kenal. Niatnya tuh ya bukan buat kajian, misalnya kajian tentang hikmah di balik pandemi misalnya. Kali yang lewat gitu ya. Punya niat lain, niat juga diluruskan itu ya. Betul teh. Cari ilmu memang sekadar dari ridhonya Allah gitu ya, bukan buat cari jodoh gitu ya. Karena tadi rezeki itu memang sudah Allah atur, sudah Allah kasihnya. Ada rezeki yang diikhtiarkan, ada rezeki yang tidak bisa kita ikhtiarkan gitu. Dan jodoh kan salah satunya masuk ke dalam bentuk yang bisa kita ikhtiarkan gitu. Tapi kita juga harus dengan cara yang benar ya teh, dengan niat yang lurus gitu. Jangan sampai justru kenapa boleh jadi gitu kita tidak bertemu dengan jodoh terbaik itu ya kita salah, misalnya ikut kajian atau ikut organisasi keislaman gitu atau apa banyak gitu ya, niatnya ya kita tahu kan ada iklan yang lewat gitu kan. Iya betul. Intinya semuanya kembali ke diri ya teh. Karena kalau ibaratnya kita udah pernah ikutan pematerian yang luar biasa, materi luar biasa di waktu yang luar biasa, tapi kalau kitanya tidak mau berproses jadi luar biasa, itu juga bakalan mental gitu ibaratnya. Ya nggak akan ada yang nempel di kepala gitu, karena tadi dari niatnya aja salah gitu, caranya bagaimana, caranya juga pasti bakalan salah gitu, dan hasilnya pun juga nggak akan maksimal. Ibaratnya orang yang murojaah gitu ya, orang murojaah baik murojaah baik, tapi kalau murojaah di pinggir jurang gitu kan itu kan gitu. Hal baik juga harus dengan baik juga gitu ya teh. Iya bener betul teh. Dan ya itu teh, pokoknya yang pertama apapun kita niat ya teh ya, kan innamal a'malu binniat, emang bener kita harus ingat terus niat yang pertama. Tapi yang namanya ujiannya pasti ada sih teh gitu ya. Yang saya rasakan emang betul, kadang kita niat belajar tuh untuk kali aja ketemu jodoh. Ya untung sih tempatnya yang benar ya teh gitu, tempat kajian gitu kan. Mungkin niatnya aja yang kurang tepat. Nah kita ini lagi, ayo kita update lagi nih niatnya. Aduh ya Allah maaf salah niat kemarin tuh, harusnya niat belajarnya tuh untuk cari ridho Engkau, dah gitu. Jadi ya ketika salah kita harus ingat lagi gitu. Soalnya ya gitu, ketika kita salah niat, jadinya tuh yang saya rasakan ya teh, kita tuh malah semakin jauh dari rezeki Allah gitu. Jadi karena masih salah kan teh, jadi sama Allah teh sok dikasih lagi ujian nih, remed lagi, benerin dulu niatnya, sok aku kasih gitu sih teh yang dirasakannya sampai sekarang. Ketika saya selalu belajar update niat, alhamdulillah gitu, ketika benar-benar meyakinkan diri niatnya lurus, alhamdulillah mudahin lagi. Tapi ketika kita salah pasti mumet, bete segala macem, ya Allah kenapa ya belum ini belum itu, astagfirullah, salah niat, lurusin lagi, alhamdulillah dikasih kelancaran lagi gitu sih teh. Insya Allah ya gitu. Luar biasa gitu ya
kita tuh kadang suka berpikir kok Allah begini ya gitu, padahal Allah tuh punya teka-teki yang harus kita tuntaskan gitu. Iya, betul. Pesan cintanya Allah tuh harus kita terima dengan baik. Terus kita ini gitu ya, kalau misalnya nggak bisa satu-satu, ya udah per blok gitu ya. Kita orang maksudnya Allah tuh gini gitu ya. Berarti pertama ya tadi gitu, kita juga selain belajar memahami diri, yang paling utama kita harus paham dulu apa sih maunya Allah gitu kan. Jangan sampai kita juga tadi masalah-masalah yang ya pertanyaannya sepele gitu, ibaratnya cuma satu kalimat itu gitu ya, tapi efek banyak buat segala hal yang sudah kita lakukan gitu, atau yang akan kita lakukan gitu. Wah, Masya Allah, ini luar biasa ya kita daging semua gitu ya kalau kata anak zaman sekarang. Iya, daging semua, insya Allah ya Teh ya, semoga bermanfaat. Pokoknya jangan sampai ketika ditanya kapan nikah, jangan malah jadi menjauh dari orang itu. Maksudnya jangan jadi bete juga sama orang itu, tapi positive thinking kalau itu adalah doa, kalau itu adalah dia tuh maksudnya memotivasi kita untuk kita segera memasuki gerbang ibadah yang terpanjang itu gitu. Soalnya suka ada kan Teh yang malah kayak kita tuh jadi malas misal reuni, malas ikut sekarang nih mau lebaran, malas bentar lagi lebaran aku nggak mau ikut pulang kampung, nanti ditanya kapan nikah. Nah itu juga banyak Teh yang jadinya malas kemana-mana gitu, jadinya nggak ikhtiar juga, padahal kan di setiap istilaturahim itu juga menghantarkan kita kepada rezeki ya, walau Allah mungkin ada rezeki jodoh juga, yang penting kita niatkan silaturahim karena Allah, mencari ridho Allah itu Teh. Biasanya para singgelilah tuh malas mau lebaran. Iya betul. Karena pertanyaannya itu lagi gitu kan ya, Masya Allah, itu sebagai salah satu ujian juga ya. Ujian bersabar gitu ya. Bersabar kan nggak cuma menahan dari amarah gitu, tapi menahan diri untuk tidak berprasangka buruk pun itu juga salah satu bentuk kesabaran. Untuk terus berpositif thinking juga salah satu kesabaran. Iya betul Teh. Jangan sampai kita jadi malas ada Teh Yuli gitu, nanya mulu itu gitu, atau yang tadinya paparan tiba-tiba balik arah gitu ya. Betul. Insya Allah. Ya aku pernah ngalamin loh Teh kayak gitu. Kita kadang suka salah menafsirkan apa maksud orang lain. Intinya prasangkanya dibenerin dulu gitu ya. Allah nanti juga bakalan, selain tadi mempersiapkan secara bekal-bekal tadi kita secara keilmuan, kita juga berikhtiar gitu. Jangan cuma kan udah mencari ilmu gitu ya, udah bersabar, udah mendengar dengan baik semua pertanyaan itu dan melewatinya gitu. Tapi kita lupa dengan ikhtiar yang lain, misalnya mungkin bisa bertukar CP gitu ya, dengan minta bantuan dari murabi atau murabia, atau mungkin banyak jalan. Insya Allah selagi kita berniat baik, pastilah Allah kasih jalan. Orang yang nggak berniat baik pun tetap Allah kasih rahman kok. Pasti kita juga yang berniat baik pasti Allah kasih rahim gitu, insya Allah. Yang penting kiranya terus yakin aja gitu. Toh Allah selalu bilang kok di Al-Quran kalau kita tuh diciptakan berpasang-pasangan gitu. Kalau misalnya sekarang belum ketemu pasangannya, bukan berarti Allah benci sama kita gitu, tapi memang ya belum waktunya. Kita cukup berprasangka baik dan terus memperbaiki diri gitu ya Teh. Iya betul sekali Teh Fitri, Masya Allah. Insya Allah Teh Fitri juga segera, amin. Ini udah pemahamannya udah mantap banget. Belum mantap menurut Allah berarti. Iya insya Allah ya Teh, insya Allah. Nah tadi kan udah nih bahas tentang rasanya gimana, terus psikis Teteh gimana gitu kan, dan terus kita harus bersikap seperti apa. Intinya kita harus kalem aja lah Teh ya, stay cool gitu, stay cool dengan Bismillah, ini jadi hal yang terbaik gitu ya Teh. Nah selanjutnya saya mau nanya Teh, apa sih hikmah yang Teteh dapat ketika semua orang bertanya itu tadi, kapan nikah, kapan ngundang, sendirian aja gitu, kapan punya gandengan gitu. Dan ya hal-hal yang merujuk ke sana, apa sih hikmah yang Teteh dapat gitu? Alhamdulillah ya Teh, hikmah yang saya dapat belajar dari kesalahan juga ya Teh. Saya juga belajar dari hal yang saya tidak tahu gitu awalnya kan, ya maaf ya Teh, mungkin ini maksudnya bukan saya menginikan aib, tapi kayak banyak orang kan di luar sana tuh yang logikanya kayak gini, kalau nggak pacaran kita gimana mau nikah, kita mau kenal sama orang gimana, dulu kan gitu ya Teh kebanyakan. Dan malah trennya anak muda tuh kebanyakan gini, kalau masa zaman sekarang nggak pacaran, cupu, apa gitu lah Teh. Tapi alhamdulillahnya Teh ya Teh, beberapa tahun kebelakang kan kita lagi tren banget gitu ta'aruf, pranikah, pasca nikah. Dari situ kan mulai banyak pemahaman kalau nikah itu
ya gunakanlah dengan cara yang Allah mau gitu. Ya kalau bisa jangan pacaran ya teh ya. Itu kan ada di Al-Qur'an juga kan. Jangan mendekati zina lah gitu ya teh, kan salah satunya pacaran itu kan salah satu pintu memasuki zina gitu ya teh. Nah, jadi hikmah untuk saya yaitu adalah saya belajar untuk ketika ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu membuat saya kayak gini, oh bener ya ternyata banyak orang yang nggak tahu tentang pacaran lah intinya gitu, tentang cara menuju pernikahan yang Allah sukai itu memang ternyata banyak orang yang belum tahu. Dari situlah saya belajar dan dari situlah juga saya belajar mempraktekkan untuk diri sendiri teh, belajar terus saya praktek buat diri sendiri dan alhamdulillah Allah kasih ya apa ya sesuai gitu ya dengan ikhtiar yang saya lakukan gitu. Allah berikan teori itu apa ya teh goals lah gitu ya kepada saya gitu. Jadi saya juga bukan ya, jadi saya juga kayak belajar untuk membuktikan ilmu yang Allah kasih gitu teh. Saya juga sadar itu bukan kehendak saya, bukan karena kekuatan saya ya teh ya. Saya bisa menikah dengan jalan ta'aruf, itu semua kehendak Allah. Dan itu tuh banyak ujian ya teh, di balik itu banyak air mata sebetulnya gitu ya, banyak air mata, banyak kesedihan yang dipendam, banyak sedikit amarah juga sih teh ya, amarah yang dipendam karena gini, kenapa sih banyak orang yang memandang masa sih nggak bisa gitu nikah dengan cara ta'aruf, emang mau beli kucing dalam karung gitu ya. Emang mau beli kucing dalam karung? Gak mungkin dong, gak bisa dong, harus kenalan dulu minimal sebulan 2 bulan lah. Minimal sebulan 2 bulan lah gitu kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya menguatkan tekad, terus menguatkan niat juga gitu, kalau ya Allah bantu hamba untuk membuktikan ilmu-ilmu Engkau gitu, kalau memang pasti ketika kita mengikuti jalan yang Engkau mau, pasti Allah kasih jalannya gitu, meskipun itu memang tertatih-tatih ya teh gitu. Saya itu sih teh hikmahnya tuh, jadi kayak saya benar-benar bersabar dan saya mendapatkan kenikmatannya teh ketika kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah tuh. Alhamdulillah gitu teh, alhamdulillah banget gitu, kayak ya Allah alhamdulillah udah sejauh ini gitu saya bisa berjuang gitu, dan Engkau kuatkan ya tentunya, dan Engkau kuatkan dan Engkau goalskan, dan alhamdulillah Engkau kasih jalan-jalan pertolongan. Betul teh, di situ hikmahnya untuk saya adalah sabar, syukur, yakin sama Allah, kalau Allah itu ngasih ilmu, ngasih pesan cinta ya teh ya di Al-Quran itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa apa ya, bukan tanpa tujuan yang baik gitu teh. Dan ternyata betul ketika kita mempraktikkan pesan cinta Allah, alhamdulillah rasanya nikmat gitu teh. Tapi coba kalau misalnya kita malah menentang jalan yang Allah mau gitu ya, menentang pesan cinta dari Allah, kita malah maaf ya maksudnya melakukannya dengan hal-hal yang tidak berkah gitu ya, itu tuh tantangannya banyak sih teh. Lebih ke setelah nikahnya itu loh teh, niatnya kita yang bisa jadi yang salah, niat menikahnya, proses menikahnya yang gitu kan. Walau alam sih, itu yang saya analisa juga ya teh dari pengalaman saya dan pengalaman orang-orang sekitar. Jadi banyak juga yang maaf ya teh, menikah dengan dengan jalan pacaran, niatnya yang salah, itu abis nikahnya tuh ya gitu teh, gak rukun, terus ada yang cepet cerai juga. Dan ya sedikit orang lah yang sadar untuk memperbaiki niat setelah menikah. Ada juga emang yang orang-orang yang udah Allah ketuk ya teh hatinya ketika udah nikah nih, oh iya tahu jalannya teh kemarin teh salah, kita teh malah pacaran dulu terus nikah. Ya alhamdulillah mereka ada yang sedikit-sedikit memperbaiki diri, sedikit-sedikit meluruskan niat. Nah itu alhamdulillah ya kalau Allah kasih itu. Tapi kalau misalnya kita bisa dari sebelum nikah sih usahakan gitu ya. Ini sih kalau bisa bahasanya usahakan ya teh. Usahakan kita benar-benar ikuti kata Allah, baca perintah Allah, pokoknya ikuti jalan lurusnya Allah. Insya Allah itu nikmat dan lebih apa ya? Lebih berkah gitu teh, insya Allah. Gitu teh. Masya Allah, berarti apa ya, hikmahnya itu bakalan kita dapat ketika kita kami dawa atau gitu ya, ada di jalan yang betul mau gitu. Kalau misalnya jalan yang Allah mau, ya memang sih bisa gitu kan. Karena ada orang bilang gini, kan katanya kalau pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Tapi kok ini pacarannya misalnya udah 7 tahun terus nikah, atau pacarnya baru 2 tahun gitu ya, terus bisa nikah kok. Itu gimana?
Berarti boleh dong pacaran dulu sebelum nikah gitu kayak gitu. Itu gimana teh? Kalau saya gini teh, ya itu memang itu logika itu tuh suka ada ya teh. Itu suka ini lagi sih. Kita mau ngikutin kata setan atau mau ngikuti kata Allah gitu teh. Kalau nafsu kita memang pengennya mah ya ini teh. Fitrah kita memang kita berpasang-pasangan ya teh dari sebelum nikah pengennya ya manusiawi ya teh. Kita kan punya fitrah seksualitas ya, ingin berpasang-pasangan. Itu itu memang kita jangan apa ya jangan ditepis juga gitu. Kita akui kalau kita tuh memang ingin berpasang-pasangan, ada fitrah ingin berdua, mesti berduaan di sini kayak ya berduaan dengan punya punya pelindung lah ya. Kalau wanita kan ada laki-laki tuh rasanya ingin jadi pelindung gitu. Tapi ketika belum halal, kita tuh harus ingat kayak kalau kita maaf berduaan sama laki-laki yang belum waktunya, ya kita ingat lagi ke kata Allah jangan mendekati zina karena yang namanya kalau perempuan sama wanita laki-laki udah berduaan itu khawatir ketiganya setan gitu. Dan kalau kita memang pacaran dulu lah ya teh gitu, pacaran dulu sebelum nikah, ya itu tuh kembali lagi ke ini sih teh, berkah apa enggaknya. Dan maaf ya teh, maksudnya niat nikahnya itu bisa jadi ya mungkin belum belum lurus gitu. Dan eh akan ada aja sih teh sebetulnya nanti setelah nikahnya tuh ujian-ujiannya akan ada aja. Kita akan siap nggak dengan ujian yang akan menggugurkan dosa kita sih nantinya. Sebetulnya gitu sih teh. Kalau yang saya lihat gitu ya kayak ya maaf nih teh, adalah gitu beberapa hal yang pernah saya lakukan misal gitu ya yang saya nggak tahu nih mungkin itu dosa dulu teh gitu, harusnya nggak saya lakukan sebelum nikah. Nah sesudah nikah tuh jadinya kita ada ujian nih, kita tuh jadi inget-inget astagfirullah ya Allah dulu punya dosa apa ya yang menjadikan saya punya punya ujian ini, ujian seberat ini, terus diingat-ingat jadi kayak oh iya dulu tuh punya ujian ngeginiin misal gitu ya bikin sakit hati cowok, jadi sekarang saya sakit hati nih sama pasangan nggak sengaja, ya udah itu diistighfarin gitu, kayak istighfar, minta maaf kalau bisa sama orangnya yang dulu. Tapi kalau misalnya memang udah nggak deket gitu ya udah nggak kenal, kalau bisa kan dijauhi ya mantan tuh, ya kita ini aja dalam hati minta maaf sama Allah, terus kita minta pertolongan sama Allah, ya Allah tolong bantulah selesaikan ujian hamba ini gitu, kasih tahu apa ya pesan cintanya. Nah dari situ tuh mulai ada gitu ya kayak hal-hal yang oh iya pesan cintanya ini gitu. Nah apalagi yang ini maaf ya mungkin emang saya nggak maksud menjudge juga ya, tapi kan mungkin kita insya Allah sepemahaman ya teh, yang namanya berduaan kan itu pasti mendekati zina ya teh ya. Berduaan yang memang niatnya pacaran lah apalagi gitu, niatnya pacaran gitu itu pasti. Nah dari situ pun kan nauzubillah peluang-peluang setan akan banyak. Nah kita nggak tahu dosa apa aja yang pernah kita lakukan. Nah kalau bisa tuh meminimalisir itu gitu, meminimalisir hal-hal yang nggak Allah ridhoi, yang mungkin suatu saat nanti akan Allah tebus dengan ujian untuk menguburkan dosa kita gitu teh. Insyaallah luar biasa. Ya baik teh. Jadi kalau misalnya ada omongan enggak kok orang pacaran juga bisa tuh sampai nikah gitu, itu tuh Masya Allah berarti pemahamannya harus diperbaiki gitu ya, biar lurus. Dan lucu kayak aku pernah punya teman, intinya teman dekat lah, dia tuh pacaran gitu ya. Pas walimahnya tuh aku tuh nangis, dia tuh kayak Masya Allah akhirnya sahabatku bapaknya terlepas dari zina gitu. Itu lucu, pengantinnya aja nggak nangis gitu, lagi teriak nangis Masya Allah. Di situ kayak ya Allah gitu, kayak beban tuh berkurang gitu satu gitu. Ibaratnya kan kita mau gitu ya orang yang kita sayang, orang yang menurut kita harus kita jaga itu barengan sama kita juga dalam kebaikan gitu ya. Tapi ketika kita nggak bisa menuju ke ngarahin yang baik, udah kita cuma bisa pasrah sama Allah gitu. Dan ketika wah di hari walimahnya tuh kayak kok malah yang nangis. Masya Allah benar gitu. Ya zina tuh memang kalau misalnya kita tidak pandang dalam pakai iman ya teh, itu kan enak gitu teh, enak gitu kayak. Betul. Aku nggak ketinggalan zaman nih, aku kan barengan sama yang lain pacaran misalnya, atau aku nggak dikatain culun gitu ya, aku kan kekinian gitu ya pacaran. Masya Allah alhamdulillah. Semoga ya yang mendengar ini yang punya pacar putuskan gitu. Putuskan dengan cara yang baik lah ya. Jangan sampai hal baik itu dikotori dengan cara yang tidak baik teman-teman, karena tadi gitu ibaratnya
kita mau ke Bandung ya ambillah jalan untuk bisa ke Bandung, entah naik pesawat, naik kereta, naik apapun ya, pokoknya jalurnya jalur ke Bandung gitu. Jangan sampai kita mau ke Bandung kita muter dulu ke itu Surabaya, itu kan repot gitu kan. Jadi sebisa mungkin diambil jalan yang memang Allah mau. Kan kita sering dengar tuh be yourself gitu, jangan cuma jadi be yourself, tapi jadilah yang memang Allah mau gitu. Jadilah pribadi yang Allah tuh mau kita jadi begini gitu. Betul. Allah tuh nggak minta banyak, kita cuma bilang di Al-Quran Allah cuma bilang samina wa atona, udah itu aja gitu. Tapi ya tadi si samina wa atona itu kayak gimana bentukannya dan banyak jalannya gitu. Kita cuma tinggal pelajari maksud dari apa sih maunya Allah gitu kan. Jangan sampai maunya kita lebih besar daripada maunya Allah ke kita gitu. Itu kan bahaya. Kayak tadi aku maunya ya pastilah semua jomblo gitu ya, yang mungkin nggak jomblo, singgalilah yang mungkin belum mengaji dan lingkaran pertemanannya seperti itu gitu, mohon maaf tidak menjudge juga gitu. Itu berpengaruh gitu, dan tidak mungkin tidak melakukan hal pacaran itu, karena tadi pasti bakalan banyak interaksi antara laki-laki dan perempuan yang pasti bakalan timbul. Tidak ada pertemanan antara laki-laki dan perempuan tidak melibatkan rasa, semuanya pasti melibatkan rasa. Nah, Islam itu sebenarnya menjaga gitu, bukan kayak kok Islam banyak banget aturan sih gitu ya. Kan cuma mau temenan doang sama laki-laki gitu kan. Nah itu maksudnya Islam bukan buat kita menjauhkan dari ikhwan, enggak kok, kita muamalah banyak gitu hubungan sama ikhwan gitu kan. Tapi kalau misalnya perihal tadi yang pacaran, itu tuh adalah kenapa dilarang berzina gitu, atau pacaran adalah gerbang menuju zina gitu. Itu tuh tujuannya ya untuk menyayangi kita ya, tapi bukan untuk menjaga kita lah. Intinya terus bahwa kita tuh mulia gitu, kita tuh punya izah dan ifah yang memang harus dijaga. Ya salah satu yang Islam kasih solusi buat kita ya itu tadi, menjaga batasan gitu ya. Berteman boleh tapi jangan sampai berlebihan dengan lawan jenis itu. Masya Allah. Ya intinya tadi kita harus paham dulu nih maunya Allah apa. Jangan sampai maunya kita lebih daripada maunya Allah ke kita gitu kan. Itu yang bahaya. Betul Teh. Dan kadang yang bikin kita insecure tuh gitu, ketika maunya kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadinya kan insecure tuh kepikiran. Nah itu mungkin yang kesikis nanti ketika kita mulai kepikiran kayak gitu, mulai kita stres nih, misal kayak aduh kenapa ya aku pengen ini, kenapa nggak terwujud, kita balik lagi istighfarin lagi, ya Allah maaf, aku tuh hambanya Engkau, harusnya aku tuh ngikuti apa sih maunya Allah gitu kan. Ya bersyukurlah dengan hal-hal yang dimiliki sekarang, pokoknya jangan sampai jadi bikin insecure, dan apalagi maaf ya maksudnya mengutuk Allah kayak kenapa ya Allah katanya Engkau maha pengabul, tapi itu suka ada aja kan yang kayak gitu. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Kita harus ingat lagi ketika kita mulai muncul tuh bisikan-bisikan setan ya gitu kan, itu bisikan-bisikan setan nih, hal-hal yang kayak gitu, kita ingat lagi astagfirullah, kita itu hambanya Allah, kita ikuti maunya Allah seperti apa gitu Teh. Karena sebentar lagi mungkin Yuli juga mau mempersiapkan berbuka, mungkin boleh. Satu pertanyaan lagi kayaknya boleh? Boleh Teh. Nah ini pertanyaan terakhir untuk sharing hari ini, insya Allah nanti kita bakal ada sharing-sharing berikutnya dengan Teh Yuli dan materi-materi yang lain juga. Bukan materi yang lain juga. Nah pertanyaan terakhir dari saya Teh, gimana sih Teh, atau apa sih yang harus kita lakukan Teh biar tetap produktif tapi di saat kondisi yang lagi ibaratnya tuh futur gitu, atau lagi butek gitu ya karena banyak pertanyaan kapan nikah dan kapan itu gitu ya. Kira-kira apa sih Teh, atau Teh Yuli punya tips atau nasihat buat kita semua yang tentunya yang masih singgalilah gitu ya, untuk terus berproduktif, tidak reaktif gitu, apalagi buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak baik gitu Teh. Gimana caranya? Ya gitu Teh, tadi caranya adalah kita harus, betul tadi kata Teh, harus ketemu orang-orang yang positif, kita biar memicu semangat kita untuk nggak melakukan hal-hal yang negatif, misal salah satunya berduaan gitu kan banyak orang yang ketika maaf ya misal kerja ya, Senin sampai Jumat kerja aja, Sabtu Minggunya ngapain, gabut ya udah aku sama pacar udah nonton main, itu kan sebenarnya buang-buang waktu. Kalau menurut saya sayang, buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang uang juga, mending uangnya ditabung untuk menuju halal nanti gitu ya. Nah kan itu emang nggak banyak orang yang tahu itu kan, tapi alhamdulillah sekarang kan di Bandung udah banyak komunitas positif, ikutilah komunitas positif, terus kita mulailah belajar berkarya. Kalau nggak berkarya, misal kita nggak kreatif nih orangnya gitu ya udah kita yang di belakang layar aja, kita ikut
andil dalam dakwah, misal siapa ya teteh, misal teteh orang kreatifnya, kita ikut aja di belakang teh yang pendukung teteh, mungkin jadi tim share-nya, tim share apa? Share-share kajian di sosmednya atau apapun lah gitu, hal-hal yang positif. Terus dan kita ingat gini, ketika kita ingat kita tegabut ya, terus futur gitu ya, ditanyain kapan nikah terus, kita mulai dengan hal-hal yang positif, misalnya membaca gitu kan, membaca ya itu mempersiapkan diri, jangan sampai malah dengan pertanyaan kapan nikah itu bikin kita negatif thinking dan malah mencari cowok. Nah itu balik lagi, kita harus positif lagi nih memandang pertanyaan orang, harus positif dengan mengambil tindakan yang melakukan hal positif juga. Kita produktif dengan membaca buku, produktif itu bisa dengan hal membantu keluarga, orang tua, dengan belajar memasak malah gitu kan. Jadi biar kita tuh udah terbiasa kalau nanti udah nikah tuh jadi istri gimana, jadi suami gimana, gitu sih teh. Paling banyak hal sebetulnya untuk produktif, untuk melupakan diri dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi salah satunya saya juga dulu gitu teh. Kalau saya sih lebih ke menyibukkan diri dengan ya itu, banyak beraktivitas di luar, dengan berniaga, dengan ya bekerja tambahan gitu kan, bekerja ya lembur mungkin ya teh bahasa lain, dengan itu belajar-belajar di komunitas juga. Jadi ada waktu juga, ada waktu kita untuk berikhtiar secara finansial ya, ada ikhtiar, ada waktu dimana kita juga harus ikhtiar secara ilmu. Karena ada orang juga yang gini teh, aku mah belum nikah, udahlah manfaatin waktu sebanyak-banyaknya dengan bekerja. Bekerja aja terus ngumpulin uang. Uang dapat, sakit, nikahnya belum, meninggal. Ada juga yang uang aja terus gitu ya, tapi lupa pas mau nikah, nggak tahu ilmunya harus gimana. Beberapa minggu kemudian cerai, udah nggak tahu ilmunya kayak gimana, kayak gitu teh. Jadi ya, harus imbang lah, fisik kita harus diikhtiarkan juga nah dengan olahraga, terus makan makanan yang sehat. Terus ya itu juga belajar, makanya belajar hal-hal pranikah itu bukan tentang maaf ya psikologinya aja, maaf tentang hal-hal seksualnya aja, tapi kan agama itu luas ya teh ya, mencakup ilmu yang luas, masalah bab nafkah, bab agamanya, cara berinteraksi gitu-gitu banyak gitu teh, gitu teh. Insya Allah. Ya berarti ketika menanti itu jangan buang-buang waktu gitu, tapi isi gitu dengan banyak hal gitu ya. Carilah yang paling sederhana dan yang paling mudah kamu lakukan gitu. Jangan sampai aduh aku harus berproduktif dalam hal apa gitu ya. Sementara orang lain misalnya produktifnya angka 10, kita cuma baru 0,5 gitu ya. Ya udah gitu, kita maksimalkan di 0,5 itu gitu ya. Jangan sampai kita berpikiran terlalu jauh, pada akhirnya gak berbuat apa-apa gitu. Itu kan yang disayangkan gitu. Dan bener banget gitu teh, karena kalau misalnya hanya lagi diem tuh, setan tuh banyak kebisikin, kayak semakin cepat kita putur galau atau apalah bahasa sekarang, galau, overthinking, sekarang yang baru overthinking gitu ya, banyak hal mikir yang enggak gitu. Makanya kita tuh waktu benar gitu, ketika di satu hadis dikatakan kalau salah satu yang kita lupakan adalah melupakan waktu luang gitu, berleha-leha dengan waktu luang gitu. Dan benar juga tadi pas di awal-awal tadi bilang gitu, dan di satu hadis dikatakan kalau kita udah siap buat menikah ya nikahlah gitu. Siap dalam artian siap fisik gitu kan, siap psikis, siap keuangan gitu, segalanya siap gitu. Ibaratnya ketika semua sudah terpenuhi ya silakan gitu menikah gitu. Jangan sampai zolim sama diri, zolim sama semua hal gitu. Dan Masya Allah, sharing hari ini tuh luar biasa gitu ya, dan semoga bisa menjadi pencerahan buat teman-teman Bismillah yang sedang pusing gitu ya, bentar lagi lebaran gitu kan, belum ketemu calon dan lagi ditanya kapan nikah gitu. Ketika semua keluarga berkumpul, gitu, satu pertanyaan itu muncul gitu. Seketika kita ya baik gitu kan, kita jawabannya ya sama kayak tahun lalu gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu dipusingkan gitu. Cukup pertama tadi kata Teh Yuli, hikmahnya sabar, syukur, ikhlas, dan yakin gitu. Allah tuh punya rencana yang baik banget buat kita gitu. Meskipun kita selalu memandang itu buruk atau menurut kita itu tidak baik gitu, tapi Allah punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dan semua itu bisa terjadi ketika kita ya tadi minimal kita yakin dulu aja gitu kalau Allah tuh ada, bukan buat menyia-nyiakan kita,
bukan buat bikin kita bermasalah gitu ya, bermasalah dengan tadi pertanyaan kapan itu gitu, kapan nikah gitu. Tapi itu adalah bentuk dari Allah tuh lagi sayang sama kita nih. Allah pengen kita lebih dalam mencari, dalam berusaha gitu. Mungkin ya Teh, mungkin Teh tutup ada closing statement dulu dari Teh Yuli, silakan. Ya mungkin itu ya Teh, bismillah. Ketika ditanya kapan nikah, jadikanlah itu hal yang positif, pandanglah itu sebagai pertanyaan yang positif, meskipun terdengarnya mungkin ada yang negatif juga, tapi ketika kamu berpikir positif, itu adalah sebuah pertanyaan yang memotivasi kamu, yang pertanyaan yang mendoakan kamu supaya segera Allah dekatkan jodohnya, maka jemputlah dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang Allah mau, dengan cara yang Allah suka, yaitu dengan belajar, dengan mengikuti pesan cintanya Allah, dan jangan lupa luruskan niat, perbaiki diri untuk meraih ridho Allah, dan niatkan itu untuk menikah itu ibadah untuk Allah gitu Teh. Gitu paling mungkin ya sedikit closing statementnya. Sebenarnya panjang banget nih, masih pengen ngobrol-ngobrol lagi ya. Kayaknya bahas ini rame ya Teh. Emang gitu deh kalau bahas beginian. Iya betul Teh. Ya pokoknya jangan lupa ikhtiar, ikhtiar ini juga Teh, kan kita ikhtiar tuh ada dua, ada ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya perbaiki diri, berdoa, ya perbaiki ibadah dan lain-lain. Ikhtiar buminya ya dengan tadi gitu Teh, dengan kita belajar berilmu, terus mempersiapkan finansial dan lain-lain, terus yaitu berinteraksi, bersosialisasi itu juga penting, karena banyak orang yang di luar sana tuh udah banyak ilmu, tapi ternyata yang kurangnya itu hablum minannasnya Teh. Jadi hablum minallah terus, tapi hablum minannasnya kurang. Jadi itu harus seimbang Teh. Kita gimana mau ikhtiar ketemu seseorang kalau kita interaksi sama orang aja nggak pernah gitu kan, kita mah di rumah aja. Ayolah bergerak sedikit-sedikit dan luruskan niat gitu, silaturahim aja, niat silaturahim. Kalau Allah kasih rezeki di situ tuh, di tempat kita silaturahim jodohnya, alhamdulillah gitu, berarti itu memang jalan pertolongannya tuh lewat situ gitu. Tapi kalau enggak, ya udah ikhtiar lagi, berjalan lagi, melangkah lagi gitu Teh. Tapi dengan cara yang baik ya, enggak tiba-tiba aku mau nikah, mau nggak sama aku, enggak gitu juga. Jadi sinetron ya. Iya gitu. Gitu Jadi Teh. kalau belum bertemu, cari lagi, belum bertemu, ikhtiar lagi, belum bertemu, terus yakin ikhtiar, maksimalkan di langit dan di bumi gitu. Mana tahu keduanya kesempatannya cepat gitu ya kalau dua-duanya diikhtiarkan. Jadi ya semuanya kembali lagi ke tadi segala macam yang sudah dibahas oleh Teh Yuli. Teman-teman yang mendengarkan, semoga tidak hanya didengarkan, tapi juga bisa diambil ibrah maupun bisa dipraktikkan juga gitu ya. Jangan cuma diambil yang baiknya, tapi yang buruknya juga dijadiin pelajaran kalau misalnya dianggap kurang baik gitu. Dan semoga kita bisa mendapatkan pasangan yang tidak hanya sesuai ekspektasi kita, tapi juga sesuai ekspektasinya Allah gitu. Allah pengen kita yang punya pasangan terbaik. Insya Allah kalau kita juga yakin, pasti Allah bakal kasih. Dan jangan lupakan bahwa jodoh itu yang paling sempurna yang harus kita cari, tapi mereka itu harus mau jadi cermin buat diri kita, yang dalam artian harus melengkapi, bukan dulu-duluan siapa yang paling benar dan siapa yang paling sempurna. Betul. Mungkin karena sudah mau maghrib gitu ya, sebentar lagi kita cukupkan saja. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Masya Allah, obrolan hari ini luar biasa. Jazakillah khair buat Teh Yuli yang sudah mau sama saya di podcast ini. Semoga kita semua mendapat ridho dan keberkahan atas apa yang kita, dan mungkin kita cukup sekian ya teman-teman. Insya Allah nanti ngobrol-ngobrol lagi sama pemateri atau teman ngobrol yang luar biasa lagi, atau nanti bakalan ada part berikutnya sama Teh Yuli juga insya Allah. Untuk kita berdua ya, jangan lupa di share, like, dan di subscribe. Insya Allah apa yang kita lakukan itu adalah jalan untuk menuju kebaikan. Dan kita terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau salah kata. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga Allah ridho dan memudahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Fitri.